Maka Allah datangkan kepada beliau hukman wa ilma, hukum dan ilmu. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, Allah jadikan Nabi Yusuf pada waktu itu seorang nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari tafsir surat Yusuf, di mana kita telah bercerita kisah tentang Nabi Yusuf ketika sudah beranjak dewasa, di mana Allah Subhanahu wa taala terangkan tatkala Nabi Yusuf sudah mencapai usia dewasanya, maka Allah datangkan kepada beliau hukman wa ilma, hukum dan ilmu. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, Allah jadikan Nabi Yusuf pada waktu itu seorang nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Iya. Kemudian di ayat 23 sudah kita bacakan ujian yang menimpa Nabi Yusuf alaihi salam yang digoda oleh istri majikannya. Iya. Maka Allah berfirman, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Dan wanita yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya menggoda, merayu Nabi Yusuf agar Yusuf mau menyerahkan dirinya kepada wanita tersebut. Maka wanita ini melakukan upaya untuk itu. Wa ghallaqatil abwab, dia menutup pintu-pintu. Wa qalat hayta lak, dan dia berkata, kemarilah wahai Yusuf, mendekatlah kepadaku. Ini rayuan dan godaan wanita ini. Maka Nabi Yusuf berkata, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepada diriku. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim itu. Iya. Telah kita sebutkan bagaimana ujian besar menimpa Nabi Yusuf. Dorongan untuk berbuat zina tatkala itu sangat kuat. Telah kita sebutkan dari pendorong-pendorong hal tersebut, Nabi Yusuf berada di usia yang muda, berada pada puncak kekuatannya, dan dimaklumi syahwat pada waktu itu bergejolak di usia muda. Nah, berbeda dengan orang yang sudah tua. Maka di usia muda itu sangat rentan tergoda oleh bujukan syahwat. Kemudian yang kedua, Yusuf orang asing di situ. Beliau asalnya dari Palestina.
Dan kejadian ini di Mesir. Iya. Dan tentunya dimaklumi bahwa terkadang seseorang itu dia akan lebih berani untuk bermaksiat, ya, berbuat kemungkaran di luar daerahnya ketimbang di daerahnya sendiri. Karena kalau bermaksiat di daerah sendiri, dia mungkin akan merasa malu dengan keluarganya, dengan kawan-kawannya, dengan orang-orang yang dikenalnya. Berbeda kalau bermaksiat di tempat lain. Nah, maka ini dorongan untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salam, beliau tinggal di rumah wanita tersebut, bekerja di dalamnya, sehingga tidak ada orang yang mencurigai Nabi Yusuf ketika berada di sisinya istri majikannya. Karena memang beliau pada keseringannya sering bersama istri majikannya ini, yang konon namanya adalah Zulaikha. Iya. Kemudian juga dorongan yang lain, bahwa Nabi Yusuf ketika berada di tempat tersebut, wanita itu menutup semua pintu sehingga tidak ada orang yang bisa melihat dia. Berbeda kalau perbuatannya dilihat dan disaksikan oleh orang-orang. Tentu orang akan berpikir dua kali, berpikir berulang-ulang untuk bermaksiat. Kenapa? Ada orang memperhatikan. Tapi dalam kondisi sepi, tidak ada orang melihat, dorongan berbuat maksiat sangat kuat. Makanya orang itu akan lebih lapang berbuat maksiat ketika sendirian ketimbang ketika ada bersamanya orang lain. Iya. Kemudian juga dorongan yang lain, bahwa Nabi Yusuf di sini beliau yang digoda oleh wanita tersebut. Berbeda kalau misalnya tidak ada godaan, tidak ada rayuan, mungkin biasa saja. Tetapi ketika ada godaan, ada rayuan, ada permintaan, ya, maka di sini tentunya godaan sangat kuat. Terlebih dia menggodanya dengan ucapan dan dengan perbuatannya. Dia sudah mempercantik dirinya. Kemudian juga Nabi Yusuf alaihi salam, seorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah yang tampan, sehingga hal tersebut tentu akan lebih membuat dia mudah atau memberi dia alasan untuk bermaksiat, karena dia anugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Artinya pada sebagian orang, ya, mungkin menyangka ketika Nabi Yusuf orangnya seperti itu, ya, ada wanita yang tergila-gila kepada dia, ya, bisa jadi menganggap hal yang, ya, wajar atau maklum terjadi. Nah, berbeda dengan kalau tidak seperti itu. Iya. Kemudian juga Zulaikha pada waktu itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia istri seorang pembesar. Tentu dimaklumi bahwa para pembesar itu terkadang mencari wanita yang menjadi istrinya bukan wanita sembarangan. Iya. Kemudian juga dari sisi yang lain, wanita ini sudah bersiap-siap menghias dirinya. Iya, sehingga yang tadinya cantik bertambah cantik lagi. Sehingga di sini kecantikan di atas kecantikan. Dorongan untuk berbuat nista kepadanya sangat besar. Nah, dan juga wanita tersebut adalah seorang wanita yang kaya raya dan punya kedudukan yang tinggi. Punya kedudukan yang tinggi. Ini dorongan-dorongan besar untuk melakukan perbuatan maksiat. Iya. Tapi bersama dengan itu Nabi Yusuf mampu meninggalkan itu. Dan ini suatu keutamaan. Makanya Nabi menyebutkan kan,
tentang 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seseorang yang dipanggil oleh wanita yang cantik lagi memiliki kedudukan untuk berbuat maksiat, tapi dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini sangat pas dengan kondisi Nabi Yusuf saat itu. Wanitanya cantik, memiliki kedudukan, dan dia yang merayu. Nah, dan dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Persis seperti apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Maka ini suatu kemuliaan yang sangat besar pada diri beliau. Terlebih fitnah wanita itu dari fitnah yang besar bagi kaum laki-laki. Rasulullah pernah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan suatu fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Orang kadang bisa menahan diri pada harta, pada pangkat dan jabatan, tetapi pada wanita terkadang dia lemah darinya. Iya. Maka ini fitnah yang sangat besar. Itu menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Dan ketika dia mampu meninggalkannya dan dia meninggalkan karena Allah, maka ini suatu keutamaan yang lebih besar lagi. Iya. Makanya dalam kisah yang juga Nabi SAW sebutkan tentang 3 orang yang dikurung dalam goa itu, yang terkurung dalam goa. Kemudian mereka berdoa kepada Allah supaya dengan doanya tersebut mereka bisa lepas dari batu yang mengurung mereka. Salah satunya kan berdoa, menceritakan kondisinya dulu, bahwa dia dulu punya seorang sepupu wanita yang sangat cantik, dia cinta kepadanya, dan dia ingin berbuat zina dengan wanita tersebut, tapi dia selalu ditolak. Sampai suatu ketika wanita ini sedang lagi perlu, ya, karena musim yang pada waktu itu, ya, membuat makanan menjadi habis, maka dia minta bantuan. Maka laki-laki ini membantu, tapi dengan syarat wanita tersebut mau menyerahkan dirinya. Iya, dia meminta uang sejumlah beberapa dinar ketika itu. Maka akhirnya wanita itu pun menyetujuinya karena kondisi. Iya, sampai pada akhirnya ketika laki-laki itu sudah mau berbuat zina dengannya, seperti posisi seorang suami kepada istrinya, maka wanita ini berkata, ittaqillaha wa la taqudil khatama illa bihaqqi. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka mendengarkan ucapan wanita tersebut, ia pun menjadi takut kepada Allah dan ia tinggalkan wanita itu, dan ia tetap janjikan uang kepada wanita tersebut. Dia tinggalkan uang itu untuk wanita tersebut. Maka dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mengabulkan doanya. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan di dalam meninggalkan dosa ini dari sebab keselamatan. Asalkan, ya, dia meninggalkan karena Allah. Jadi orang itu meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat bisa berpahala kapan? Kalau dia tinggalkan karena Allah. Berbeda kalau dia tinggalkan bukan karena Allah. Ada orang misalnya tidak mau berzina. Kenapa? Ya karena dia takut nanti kena penyakit. Hanya itu saja motivasinya meninggalkan zina, maka dia tidak dapat pahala. Atau dia tinggalkan khamar, dia tak mau minum khamar. Kenapa? Karena bisa merusak akal. Hanya sebatas itu. Kalau hanya sebatas itu, maka dia tidak dapat pahala. Berbeda kalau misalnya, ya, dia tinggalkan karena Allah, ya, tetapi diikutkan bersamaan dengan itu apa? Sebab-sebab duniawi. Nah, itu boleh kalau seperti itu. Nah, itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf di sini ketika diajak berbuat nista dengan wanita tersebut, kan dia berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah.
Ya kan? Setelah itu dia sebutkan, ya artinya ini dia isyaratkan, aku tinggalkan ini karena Allah. Kemudian dia sebutkan apa? Innahu rabbi ahsana maswaya. Ini kan sisi keduniaannya. Aku juga tak mau melakukan perbuatan ini, kenapa? Karena tuanku, yaitu suamimu, itu telah berbuat baik kepadaku. Ini kan sisi keduniaan kan? Iya kan? Nah itu boleh kalau motif utamanya meninggalkan maksiat karena Allah, disertai dengan apa? Ada juga ya dorongan-dorongan duniawi, tetapi yang menjadi utamanya bukan itu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana bisa aku bermaksiat kepada Tuhanku? Dia berbuat baik kepadaku. Ini tidak mungkin aku balas kebaikannya dengan keburukan. Tidak mungkin air susu ku balas dengan air tuba. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, di sini ada perbedaan pendapat ulama ya. Ketika Nabi Yusuf menyebutkan alasan ma'adallah innahu rabbi. Sesungguhnya Rabbi. Apa maksud dari kata Rabbi di sini? Ada dua penafsiran. Yang pertama, maknanya adalah sayyidi. Sesungguhnya tuanku. Ini pendapat mayoritas ulama. Sesungguhnya tuanku, maksudnya tuanku adalah suamimu sendiri. Wahai wanita, tuanku itu yang tidak lain adalah suamimu telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana bisa aku membalas kebaikannya dengan bermaksiat kepadanya, dengan berbuat zina dengan istrinya sendiri? Ini tidak pantas bagiku. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, bahwa dari perbuatan zina yang paling jelek adalah seorang berzina dengan orang yang menjadi dekat dengan dia, termasuk tetangganya sendiri. Berzina dengan istri tetangga lebih besar daripada berzina dengan wanita yang lain. Makanya ketika Nabi menyebutkan 3 dosa besar, salah satunya adalah wa antuzani bihalilati jari. Kau berzina dengan istri tetanggamu. Istri tetanggamu. Nah, dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa dosa mencuri, berzina dengan istri tetangga itu lebih besar daripada 10 kali mencuri dan berzina di tempat yang lain, pada wanita yang lain. Kenapa? Kenapa disebutkan tetangga? Karena dia yang paling dekat. Harusnya kita berbuat baik, ini malah kita berbuat jahat. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah sama, Nabi Yusuf juga posisinya seperti itu sama. Nabi Yusuf tuannya bukan orang galak, bukan orang jahat, tetapi sangat memuliakan Nabi Yusuf. Kalau Yusuf melakukan perbuatan itu, ya, sungguh lebih besar dosanya. Dan sama kalau dia berbuat dosa dengan wanita yang lain. Ini kalau ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi Yusuf dari perbuatan-perbuatan nista, dari dosa dan maksiat. Tidak mungkin beliau melakukan perbuatan seperti itu. Nah ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Jadi makna ini disebutkan oleh mayoritas ulama. Ada juga yang berpendapat innahu rabbi, maknanya adalah yakni Allahu rabbul alamin, sesungguhnya Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadaku. Yani seakan-akan Yusuf ingin berkata begini, bagaimana bisa aku bermaksiat kepada Allah padahal Allah telah berbuat baik kepadaku. Allah telah memberikan nikmat kepadaku, nikmat yang sangat banyak. Allah berikan keselamatan kepadaku, luar biasa pertolongannya. Maka tidak pantas ketika aku bermaksiat kepada dia. Kenikmatannya aku tidak bisa hitung, aku tidak bisa hingga, terlalu banyak. Dan semua itu gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa aku bermaksiat kepadanya? Ini penafsiran yang kedua. Jadi innahu rabbi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada penafsiran ulama di sini. Nah, dan jelas ini juga dari mana yang benar juga. Kenapa? Ya, ini salah satu
hal yang membuat kita tercegah dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ya, jangankan Allah Subhanahu wa taala, misalnya ada orang berbuat baik sama kita. Dalam kondisi kita lagi terjepit, misalnya lagi susah, lagi terhimpit ekonomi, akhirnya kita butuh bantuan dari orang lain. Mungkin kita minjam uang dari orang lain. Kita datang ke rumah orang baik yang mungkin sekiranya bisa memberikan pinjaman sama kita. Kita datang ke rumahnya, kemudian ternyata orang tersebut ya memang orang baik, dia langsung kasih pinjaman. Tidak sekedar dia kasih pinjaman, dia kasih pinjaman plus dia kasih juga uang. Ya, yakni bukan pinjaman. Ini untuk pinjaman, ini kukasih untuk kamu, ya, bukan pinjaman. Ya, tentunya dengan perilaku orang tersebut kepada kita, kita betul-betul berterima kasih kan. Apalagi kalau misalnya semuanya dia kasih, ini tidak usah pinjaman katanya, ini kukasih saja. Ya, kau pinjam misalnya 1 juta, ini kukasih 1.500.000, tidak usah pinjaman. Mungkin kita dengan orang ini betul-betul berterima kasih kan. Kalau sebagian orang yang dulu berlebih-lebihan mungkin sampai sujud-sujud kepada orang itu, saking terima kasihnya. Nah, kenapa dia dalam kondisi terjepit butuh uang, ya, kemudian dia mau pinjam, ya, sebenarnya mau pinjam aja, tapi malah dikasih. Tentu kita berterima kasih sekali kan sama orang itu. Ya, ketika kita bertemu dengan dia, mungkin kita sanjung-sanjung dia, itu orang baik, kita puji dia, kita segan untuk tidak membantu dia kalau misalnya dia butuh bantuan tenaga kita misalnya. Nah, itu baru orang. Bagaimana lagi dengan Allah? Nah, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha baik kepada kita, yang semua kebaikan itu bersumber dari Allah. Ada orang berbuat baik sama kita, itu pun hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Makanya Nabi Yusuf tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab ini, yakni jangankan kepada Allah, kepada tuannya saja, yang tuannya berbuat baik kepada dia, Nabi Yusuf tidak berani kan. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kebaikannya sangat luas. Kebaikan orang lain pun bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka di antara hal yang membantu kita untuk meninggalkan maksiat apa? Ingat kebaikan Allah sama kita. Ini kalau misalnya kita tergerak untuk mau berbuat maksiat, kita ingat apa? Kebaikan Allah sama kita. Allah itu maha baik sama kita. Allah berikan rezeki sama kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah banyak memberikan karunia sama kita. Ingat itu. Sehingga apa? Kalau kita mau bermaksiat, pikir 2 kali. Kenapa? Ini Allah baik loh sama saya. Kok bisa-bisanya saya bermaksiat sama dia? Ya, sama orang saja yang berbuat baik, kita kan tidak berani berbuat jahat sama dia. Kenapa? Dia sudah berbuat baik sama kita. Nah, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya dikatakan innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berbuat baik kepadaku. Ini penafsiran yang kedua ya. Penafsiran yang pertama itu penafsiran kebanyakan ulama, yaitu bukan Tuhanku tapi tuanku, majikanku. Nah, berbuat baik kepadaku. Nah, kemudian Allah katakan innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang zalim. Orang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Jadi maksudnya apa? Keberuntungan itu kan seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang dia benci dan ia tidak inginkan. Nah, kalau tidak beruntung berarti apa? Dia mendapatkan apa yang dia tidak sukai dan terhindar dari apa yang dia sukai. Kebalikannya. Maka ini sebagai peringatan bagi Nabi Yusuf sendiri, beliau mengingatkan diri beliau sendiri dan juga mengingatkan wanita tersebut, ya, bahwa perbuatan ini zalim dan orang
yang zalim tidak akan pernah beruntung. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-24, Allah berfirman, "Wa laqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin." Apa kata Allah? "Wa laqad hammat bih." Dan sungguh dia, yaitu wanita tersebut, sangat berkeinginan, sudah sangat ingin berzina dengannya, maksudnya dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun sudah ada hasrat kepada wanita itu. Laula ar-ra'a burhana rabbih, andaikan dia tidak melihat tanda-tanda petunjuk dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, demikianlah kami palingkan dari Yusuf kejelekan dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang diselamatkan, yang diberikan keikhlasan. Iya, ini ayat, para ulama tidak berbeda pendapat bahwasanya wanita ini, Zulaikha, istrinya Al-Aziz, itu kan sangat ingin berzina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dia melakukan usaha dan upaya dengan ucapan, perbuatan, bersiap-siap, ya kan? Tapi ulama beda pendapat. Bagaimana dengan Nabi Yusuf sendiri? Bagaimana dengan Nabi Yusuf sendiri? Kan wanita tersebut sangat berkeinginan kepada Nabi Yusuf. Terus Nabi Yusuf bagaimana? Ini yang ulama beda pendapat. Ada 3 pendapat di kalangan ulama terkait dengan firman Allah, wa hamma biha, dan Yusuf berkeinginan dengannya. Maksudnya apa? Sebagian ulama berpendapat maksudnya Nabi Yusuf berkeinginan dengan wanita itu, maksudnya ingin memukul wanita itu. Nabi Yusuf ingin memukul wanita itu. Itu pendapat pertama, tapi ini pendapat yang paling lemah. Ada pendapat yang kedua, Nabi Yusuf berkeinginan kepada wanita tersebut, maksudnya apa? Maksudnya ini jangan dipahami Yusuf ada keinginan. Justru sebaliknya, tidak ada keinginan Nabi Yusuf kepada wanita itu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sudah melihat tanda-tanda petunjuk dari Tuhannya. Makanya dalam lanjutan ayat kan apa? Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan dia berkeinginan kepada wanita itu kalau apa? Dia tidak melihat tanda-tanda Tuhannya. Maknanya apa? Nabi Yusuf sudah melihat tanda petunjuk dari Tuhannya, makanya tidak ada keinginannya kepada wanita itu. Jelas ini? Ini penafsiran yang kedua. Dan ada penafsiran yang ketiga, dan ini yang lebih kuat, wallahu alam. Penafsiran yang disebut oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dikuatkan oleh Syekhul Islam dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maksudnya Nabi Yusuf berkeinginan kepada wanita tersebut, yakni hanya sekedar lintasan hasrat. Paham maksudnya? Lintasan hasrat saja, terlintas saja ada keinginan. Tetapi apa? Bukan berazam, bertekad kuat mau melakukan perbuatan itu. Tidak. Coba ada lintasan aja. Terlintas di pikiran Nabi Yusuf ada sedikit keinginan. Paham ini? Nah, tetapi Allah selamatkan Nabi Yusuf karena dia telah melihat petunjuk dari Tuhannya. Yani apa? Manusiawi orang itu, misalnya ya, ketika melihat seorang wanita yang cantik, terkadang ada sedikit apa? Ada sedikit hasrat. Itu manusiawi terkadang. Nah, sama kita berpuasa ya. Kita berpuasa lihat makanan, lihat kotak-kotak ini. Ada enggak hasrat? Ada kan? Kenapa? Ya kita lagi puasa ya. Apalagi kalau sudah dihidangkan nanti sebentar makanan, ada enggak hasrat itu? Ya bohong kalau tidak ada hasrat. Pasti ada hasrat, walaupun apa sedikit. Tapi bukan azam mau makan kan? Bukan kan? Kenapa? Belum waktunya. Jelas ini? Nah sama itu pun juga terlintas, wajar, manusiawi itu. Syahwat, keinginan untuk hal tersebut ada. Tetapi apa? Tetapi tidak
tidak mau diloloskan, tidak mau berkeinginan kuat, enggak. Bedakan itu ya. Ada orang keinginan kuat, ada cuman terlintas sedikit. Ya. Ada orang misalnya ya, kesempatan untuk mencuri dalam kondisi aman dan apa yang dia lihat itu barang berharga. Mungkin ada kan terlintaskan, saya mau ambil deh. Nah, terlintas sedikit. Tapi apakah itu dikatakan dia sudah mau betul-betul mengambilnya? Tidak. Cuman ya, kadang lintasan setan lah begitu. Terlintas perbuatan jahat, cuman langsung dia tepis begitu. Itulah yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Paham ini? Jadi ketika ada keinginan, maksudnya apa? Lintasan hasrat saja, terlintas pada Nabi Yusuf. Karena beliau seorang nabi, tapi beliau juga manusia. Ya kan? Sifat-sifat manusia itu ada. Beliau bukan malaikat. Ya kan? Walaupun para wanita yang menggoda Nabi Yusuf kan mengatakan apa? Ya, ini malaikat ini katanya. Tetapi Nabi Yusuf bukan malaikat. Kalau malaikat kan jelas tidak ada hasrat bermaksiat. Tapi kalau manusia, ya bagaimanapun kedudukannya, hatta dia seorang nabi dan rasul, lintasan itu akan ada. Nah, kalau nabi saja begitu, apalagi kita? Apalagi kita. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya. Subhanallah. Jadi ini yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tidak benar ya, ada sebagian kisah Israiliyat ya, sampai menyebutkan hal yang tidak pantas untuk Nabi Yusuf. Sampai ada yang mengatakan di kisah Israiliyat, sampai katanya Nabi Yusuf sudah membuka celananya lah. Ini tidak pantas dinisbatkan kepada Nabi Yusuf. Iya, yang pantas itu apa? Ya ini cuman lintasan hasrat saja. Ada keinginan cuman lintasan. Dan itu tidak berpengaruh pada diri Nabi Yusuf. Iya. Beliau tetap menjaga kehormatan dirinya. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dari perbuatan itu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Yusuf petunjuk dari Tuhannya, tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Yang dimaksud dengan burhan di sini apa? Ada yang mengatakan yakni peringatan-peringatan dari Allah. Ada yang mengatakan juga maksudnya ketika itu Nabi Yusuf melihat bayangan bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sehingga beliau pun meninggalkan perbuatan itu. Dan ada yang berpendapat, ini yang disebut oleh Syekhul Islam, yaitu beliau melihat keimanan. Allah perlihatkan keimanan yang ada di dalam hatinya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, maka kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dari Nabi Yusuf as-su', yaitu kejelekan, ya, adanya rasa cinta, rindu, hasrat kepada wanita yang bukan siapa-siapanya, yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Allah palingkan Nabi Yusuf dari itu. Wal fahsya, apalagi perbuatan yang lebih hina daripada itu, yaitu perbuatan keji, perbuatan zina. Nah, kemudian Allah katakan, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia, Nabi Yusuf itu adalah hamba-hamba kami yang diberikan keikhlasan. Di sini ada dua qiraat. Ada yang membacanya innahu min ibadinal mukhlasin dengan memfathah huruf lam, mukhlasin. Dan terkadang dibaca mukhlisin dengan mengkasrah huruf lamnya. Itu juga ada bacaan qiraat yang lain. Makanya kan ada orang bernama mukhlis, ada juga orang bernama mukhlas. Itu memang dua itu betul. Kadang bisa dibaca mukhlas, kadang dibaca mukhlis. Kalau dibaca mukhlasin, maknanya dia itu Nabi Yusuf orang yang diselamatkan, yang dispesialkan oleh Allah. Kalau dibaca mukhlisin, dia termasuk orang yang ikhlas. Dia termasuk orang yang ikhlas. Siapa? Nabi Yusuf. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa keikhlasan inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari dari berbagai macam fitnah. Makanya orang itu bermohon kepada Allah diberikan keikhlasan, dijadikan orang-orang ikhlas, ya, supaya ia pun diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Nah,
Ini dari perkara yang bisa membuat kita selamat. Setan tidak akan bisa menggoda, mengganggu orang-orang yang ikhlas. Nah, diperkecualikan oleh setan. Ya, kami tidak bisa mengganggu, kata setan, orang-orang yang ikhlas itu. Ini luar biasa. Ketika seseorang diberikan keikhlasan, dan itulah yang diberikan kepada siapa? Nabiullah Yusuf alaihi salam, yang dengan sebab itulah beliau mampu menghindari fitnah yang menimpa pada diri beliau. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kita paparkan dari pembahasan tafsir surat Yusuf, dan masih ada kisah yang lainnya berikutnya, ya, bagaimana masih dalam peristiwa yang sama, ya. Nabi Yusuf berusaha menghindari godaan wanita tersebut, ya, dan apa yang terjadi setelahnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.